Selamat malam semuanya, kembali lagi di analisa saham pada perdagangan hari ini, Jumat 17 Mei 2024. Kita awali dengan market review dari IHSG. Jadi IHSG mengalami penguatan sebesar 0,97% menuju di titik 7.317. Jadi melanjutkan penguatannya selama 3 hari berturut-turut dengan market value pada hari ini adalah 12 triliun. Jadi cukup ramai pasar hari ini yang didukung oleh kenaikan dari saham-saham Pareto Group seperti BRPT, Cuan, Brand, dan DPA, dan juga dibarengi oleh kenaikan oleh beberapa big cap di BBRI, BBCA, Bank Mandiri yang mengalami penguatan yang sangat signifikan. Untuk indeks global pada market kemarin, S&P 500 juga mengalami penguatan diikuti oleh Dow Jones, hanya Nasdaq yang mengalami pelemahan yang tipis. Begitu juga di Asia, Hang Seng mengalami penguatan, Nikkei melemah lumayan cukup dalam 0,40%. Shanghai Index mengalami penguatan sangat signifikan 1,1%. Untuk harga komoditas, jadi cukup beragam. Oil dan Brent oil juga mengalami penguatan, begitu pula CPO. Dolar, mohon maaf, ini emas juga mengalami penguatan. Nikel yang mengalami penguatan yang sangat signifikan yang kembali menyentuh di harga 21.000. Dan juga gas. Tak bisa dipungkiri semua metal di London Exchange Metal mengalami penguatan yang sangat signifikan yang mendrive jadi beberapa saham di IHSG yang ada di sektor bahan baku seperti metal, nikel, emas, dan juga timah dan beberapa komoditas lainnya. Kita lihat untuk currency. Rupiah mengalami penguatan 0,12%. Jadi kembali ke harga psikologisnya 15.951 rupiah per dolar. Jadi untuk watchlist pada hari ini, kita lihat sangat beragam. Jadi untuk beberapa saham, terutama yang saham bergerak di sektor batubara, mayoritas mengalami pelemahan. Namun saham-saham metal seperti Antam, BMA, Timah, Harum, MDKA, semuanya mengalami penguatan yang sangat signifikan. Begitu pula dengan para big bank yang sangat mendrive kenaikan IHSG di penutupan pada hari ini. Bagaimana proyeksinya untuk minggu depan? Karena minggu depan kita akan mengalami banyak hari libur, jadi market akan cenderung pada profit taking. Jadi lebih waspada minggu depan. Kita akan mereview salah satu saham yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada hari ini, yaitu MBMA yang menguat sebesar 9,1%. Jadi MBMA yang saat ini masih belum merilis laporan keuangan kuartal 1 2024. Jadi pada hari ini menguat sangat signifikan. Yang didukung oleh kenaikan harga komoditas nikel,
tentunya dibarengi oleh beberapa saham lainnya. Pada hari ini menguat 9,1% di level 605 per lembar saham. Jadi beberapa bulan terakhir di Maret 2024 saham MBMA cenderung melemah dan sideways di kisaran harga 464, 465 hingga 470. Jadi di April mulai menguat signifikan, sempat menyentuh di harga 590 dan kemudian sideways, dan sekarang sudah berbalik di harga psikologis di 600-an. Jadi untuk proyeksi minggu depan MBMA masih mungkin akan mengalami kenaikan hingga level 644. Jadi saya rekomendasikan buy untuk MBMA yang akan menembus resistennya di 644 hingga 680-an. Jadi saham-saham nikel ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena diiringi oleh harga nikel dunia. Sambil menanti dari laporan keuangan Q1-nya, ini kita bisa proyeksikan mungkin MBMA akan mengalami laba yang sangat besar. Jadi bagi para investor maupun trader yang sudah memiliki posisi di harga bawah, cukup hold. Jadi mungkin bisa profit taking di harga 700-an atau bahkan bisa menyentuh ke harga 800-an. Kita akan bahas salah satu saham komoditas lainnya, yaitu Pegas, perusahaan gas negara yang hari ini cenderung stagnan di pertengahan namun menguat di akhir perdagangan, menguat di 1,34%, menyentuh di level 1515. Jadi kita bisa lihat Pegas sempat menyentuh di harga terendah beberapa tahun terakhir di 1095 dan hingga kini menyentuh 1500. Itu artinya Pegas sudah menguat sekitar 50% dalam 2 bulan terakhir, 3 bulan ya. Di Maret Pegas mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Jadi saya proyeksikan Pegas masih akan melanjutkan penguatannya hingga di level 1800 karena itu adalah harga wajar dari Pegas. Kita kembali ke saham komoditas lainnya, yaitu PTBA, PT Bukit Asam Tbk. Jadi PTBA akan mengalami masa ex-date minggu depan di perdagangan tanggal 20. Lihat tanggal berapa nih ex-date. Ex-date-nya tanggal 21 Mei. Jadi siap-siap para holder ataupun dividend hunter. 21 Mei PTBA akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kita lihat chartnya. Jadi PTBA sempat menyentuh di harga terendah, harga 2340, dan merangkak naik seiring dengan kenaikan dari harga batubara. Jadi di sini PTBA sempat menyentuh harga 3140, kemudian sideways ataupun turun hingga harga 2770, kemudian rebound lagi karena mendekati hari-hari dividen. Jadi saya proyeksikan PTBA setelah ex-date akan jatuh sebesar dividennya, yaitu sekitar 300-an. Jadi secara fundamental PTBA baru saja merilis laporan keuangan Q1 2024 beberapa minggu yang lalu. Jadi untuk labanya anjlok ya, sekitar 30%-an dari 1,1 triliun
kuartal 1 tahun lalu menjadi 751 miliar kuartal 1 tahun ini. Dengan normalisasinya harga batubara acuan Newcastle, maka dari itu saya akan proyeksikan mungkin PTBA akan mengalami perbaikan kinerja di kuartal 2, 3, dan bahkan 4. Ini akan membuat PTBA kinerjanya sama di seperti 2021. Tapi untuk dividen hunter ya, tidak perlu khawatir karena PTBA sangat rutin bagikan dividen, kita bisa menikmati keuntungan dari dividen. Jadi ketika ex-date, bahkan setelah ex-date, jika PTBA mengalami pelemahan yang sangat signifikan, itulah saatnya kita untuk menghajar. Kita simpan. Jadi kita bahas salah satu perusahaan holding yang memiliki anak usaha di beberapa sektor komoditas, yaitu Saratoga. Kita lihat di sini Saratoga mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam beberapa minggu terakhir, yaitu karena mengikuti isu dari buyback saham dari perseroan ataupun pihak pengendali. Jadi PTBA sempat mengalami penurunan atau pelemahan di titik 1367 dan rebounds menuju 1589. Untuk fundamental, jadi perusahaan holding yang notabene adalah memiliki beberapa saham di perusahaan TBK, jadi kinerjanya sangat dipengaruhi oleh beberapa perusahaan yang dimiliki. Jadi untuk Q1 2024 Saratoga mengalami minus ya 2,5 triliun. Jadi begitu pula tahun lalu kebanyakan minus. Di perusahaan ini sangat volatile ya, sangat sulit untuk diproyeksikan kinerjanya karena bergantung pada kinerja atau harga saham yang ada di portofolio Saratoga. Kita masuk ke saham komoditas lainnya yaitu timah. Jadi harga logam timah mengalami penguatan pada hari ini di London Stock Exchange sebesar 1,36%. Jadi timah adalah salah satu komoditas yang mengalami penguatan sangat-sangat signifikan dari awal tahun. Kita lihat. Jadi timah sempat mengalami pelemahan dari Desember tahun lalu di level 22.800. Dan sekarang naik di level 32.500. Jadi sempat menyentuh 35.400. Ini yang mengerek jadi pergerakan daripada saham-saham timah. Meskipun PT Timah TBK sempat mengalami isu yang tidak sedap, yaitu akan kasus korupsi dari perusahaan timah. Jadi secara umum market hari ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan saya proyeksikan untuk minggu depan IHSG mungkin akan cenderung melemah dengan aksi profit taking sebelum kita mengalami hari libur untuk beberapa hari ke depan. Jadi untuk hari ini ada ex-date dari beberapa saham yaitu Indi. Indika Energy membagikan dividen sebesar 0,01 US dollar atau sekitar 90 rupiah per lembar saham. Namun pada hari ini Indi tidak mengalami pelemahan yang sangat signifikan.
itu baiknya dari saham-saham yang bagikan dividen tidak terlalu besar. Jadi ketika exit tidak terlalu dibanting, seperti halnya ITMG, TBA biasanya dibanting sampai HRB. Jadi di sini Indi sempat mengalami pelemahan hingga level 1293 pada pertengahan Februari tahun ini, di awal tahun, dan sempat rebound ke level 1583. Jadi ini sangat menarik karena beberapa hari kemarin ada rilis data penjualan motor listrik yang naik signifikan. Itu sangat mempengaruhi dari sentimen saham Indi. Seperti yang kita ketahui, Indi adalah salah satu perusahaan holding yang akan menjadi perusahaan holding terbesar yang memiliki portofolio bisnis yang sangat terdiversifikasi. Jadi seperti yang kita ketahui, Indi sudah mulai mengurangi ketergantungannya dari bisnis karbon, yaitu batubara, yang dengan cara divestasi dari anak-anak perusahaan yang bergelut di sektor batubara, sehingga Indi memiliki portofolio berorientasi batubara hanya 50% dan green energy ataupun green business 50%. Dengan visi dari perusahaan yang ingin mencapai net zero energy, net zero emission di tahun 2045, saat dimana negara kita berumur 100 tahun. Good luck buat Indi. Prospek yang sangat cerah, namun perlu waktu. Kita perlu sabar sebagai investor. Saat ini Indi memiliki harga current price to book value-nya 0,37%. Jadi sangat murah ya, dengan PI 3,8 kali. Jadi sangat menarik Indi. Mungkin hanya itu review saham pada hari ini. Semoga para investor semuanya bisa memaksimalkan profit dengan siklus market yang masih belum bisa diprediksi. Jadi setidaknya kita berinvestasi berdasarkan dengan fundamental. Jadi kita hanya berinvestasi di perusahaan yang kita ketahui bisnisnya dan bagaimana prospeknya. Jangan asal-asal beli saham gorengan yang naik kencang, besok dibanting langsung nangis. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Salam cuan, sampai jumpa di episode berikutnya.